Pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB transisi di DKI Jakarta sejak 14 Agustus 2020 akan berakhir Kamis 27 Agustus 2020. Sebelumnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta diketahui telah memperpanjang PSBB transisi 4 kali sejak awal Juli 2020 setelah sebelumnya melaksanakan PSBB. Positivity rate di Jakarta terus meningkat, jumlah kasus bukannya menurun, malah justru meroket. Di sisi lain, sejumlah unit usaha mulai dibuka kembali. Akankah PSBB transisi ini kembali diperpanjang? Apa langkah jitu baru untuk Pemprov untuk menekan positivity rate di Jakarta? Kita akan membahas hal ini bersama dengan Diki Budiman, praktisi dan peneliti pandemi Griffith University Australia. Pak Diki. Selamat malam, Mbak Lisa. Pak Diki, ini kalau kita lihat terkait dengan PSBB transisi Jakarta yang akan berakhir hari ini, akankah Pemprov memperpanjang kembali PSBB transisi menurut Anda? Menurut saya memang harus diperpanjang ya, karena memang dari tampilan atau data yang ada saat ini, dari tadi disebutkan positive rate salah satunya, memang belum mencapai target yang ditetapkan Badan Kesehatan Dunia, yaitu di 5% atau kurang dari 5%. Selain juga data-data lainnya. Artinya ini masih perlu kita perpanjang untuk sekali lagi nanti ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengendalian di DKI. Salah satunya adalah evaluasi dari kebijakan atau program intervensi yang sudah dilakukan selama ini. Baik, dari hasil evaluasi, tapi kalau kita lihat ini sudah 3 kali kita tahu atau bahkan 4 kali bila PSBB transisi ini diperpanjang. Namun kita tahu bahwa positivity rate ini masih cukup tinggi. Nah, ini kalau Anda melihat apa tanggapan terbesar dalam pemberlakuan PSBB transisi di masyarakat jika memang akhirnya keputusannya ternyata diperpanjang lagi? Ada 2 hal nanti yang akan saya respon. Pertama tentang masyarakat dan kedua nanti tentang positive rate-nya ya. Pertama memang satu yang berkontribusi cukup signifikan dalam pelandaian kurva pandemi dan pengendalian pandemi adalah peran serta aktif dari masyarakat dalam melakukan perilaku yang sifatnya mencegah, ya, meminimalisir potensi penularan, yaitu dengan memakai masker, jaga jarak, dan lain-lain yang dimasuk dalam social dan physical distancing. Nah, ini memang belum terlihat optimal. Tentu terlihat dari masih banyaknya kita lihat dengan adanya klaster-klaster juga yang terjadi, klaster perkantoran, ya, pabrik. Ini memperlihatkan bahwa perilaku untuk pencegahan ini yang ada dalam protokol kesehatan ini juga belum dipatuhi secara optimal penuh oleh baik itu individu dari masyarakat yang menjadi bagian dari pegawai misalnya atau masyarakat itu sendiri sampai juga institusi atau perusahaan misalnya, dalam hal ini terkait misalnya adanya klaster pabrik beberapa waktu lalu. Nah, ini adalah salah satu gambaran bahwa masih ada PR banyak. Dan sekali lagi ini juga harusnya dicontoh oleh wilayah-wilayah lain, daerah-daerah lain. Apa yang terjadi di ibu kota ini adalah contoh yang relatif menggambarkan menurut saya untuk Indonesia itu barometer yang bisa dijadikan ukuran atau rujukan. Karena sejauh ini baru Jakarta lah ya atau DKI yang memiliki target yang katakanlah yang cakupan tesnya mendekati apa yang ditargetkan WHO, dan program-program lainnya relatif memang sejalan dengan apa yang ditetapkan oleh Badan Kesehatan Dunia, dan ini harus ditiru oleh wilayah-wilayah lainnya. Dan kedua tentang positive rate ini yang harus dipahami bersama bahwa pola pandemi seperti COVID-19 ini memerlukan sinergitas dan kolaborasi antar wilayah, antar pemangku kepentingan. Dalam hal ini Jakarta ini kan dilingkup oleh daerah-daerah penyangga ibu kota yang banyak warganya di daerah-daerah berbatasan ini melakukan aktivitas pekerjaannya di Jakarta, dan ini tentu kaitannya dengan positive rate, ya, kaitannya dengan, jadi positive rate ini adalah intinya adalah memberikan gambaran bahwa masih banyak, dengan tingginya yang positif masih banyak kasus infeksi yang belum terdeteksi.
Memahami positive rate ini bahasa sederhananya katakanlah kita sedang di danau yang dipenuhi dengan virus COVID-19. Nah, kita menggunakan jaring. Nah, jaring ini adalah tes. Ya. Jaringnya sedikit, kecil, ya tentu artinya cakupan tesnya kecil. Ya kalau didapat dari ikannya atau kasusnya banyak, artinya kita di sekitar kita masih banyak kasus yang berpotensi kasus positif belum terdeteksi. Bila jaring atau tes yang kita gunakan itu besar dan mulai didapat setelah beberapa kali hasilnya itu ikannya dalam hal ini ada kasusnya itu sedikit, artinya kita sudah menjaring kasus banyak. Oke. Nah sekali lagi yang datang ke kolamnya DKI ini atau danaunya DKI ini adalah dari beberapa daerah ini, sehingga dalam kaitan ini perlu ada sinergitas program testing dengan itu dia. daerah. Pak Diki, kalau berbicara dengan program, tadi Anda katakan bahwa saat ini tingkat kepatuhan kita pun masih rendah dan ini harus ada juga kerjasama dari semua pihak, tidak hanya masyarakat tapi seluruhnya. Nah, lalu apa yang harus dilakukan? Program apakah yang memang harus ditegakkan di sini? Haruskah memang sanksi dipertegas lagi atau seperti apa? Pertama memang sudah tidak ada toleransi lagi. Yang pertama sanksi ini penting, ya bentuknya tentu nanti kalau untuk perkantoran ini bisa dalam bentuk teguran sampai kalau institusi tempat hiburan atau yang sifatnya usaha bisa sampai penutupan. Nah ini harus harus tegas. Ini sudah tidak ada sudah tidak ada toleransi ini karena kita sudah melakukan ini beberapa fase sebelumnya, beberapa tahap sebelumnya. Jadi harus ada sanksi yang tegas, baik itu terutama pada institusi perkantoran yang misalnya perkantoran belum menerapkan WFH untuk yang komorbid atau faktor risiko, memiliki faktor risiko, itu harus diberi sanksi. Dan ini berarti harus ada evaluasi penyisiran pada perkantoran-perkantoran ini untuk mencegah misalnya kasus klaster perkantoran. Kemudian untuk masyarakat sendiri pun ya sudah harus diberikan satu tindakan yang sifatnya memberikan hukuman. Walaupun ini bisa pertimbangan masalah uang atau tidak, ini harus bisa ditetapkan dengan pertimbangan dari pakar terkait ya, sosiolog misalnya. Karena bila tidak ada sanksi, ini manusia dimanapun mau negara maju, negara berkembang, sanksi itu diperlukan untuk mendisiplinkan, apalagi ini dalam konteks satu situasi yang memang sangat serius dan memang relatif perilaku ini baru harus diterapkan. Baik. Dan yang terakhir adalah selain sanksi tentu ada faktor yang menjadi sangat penting untuk masyarakat kita adalah contoh ya, kalau kita sebutnya semacam toladan lah dari para tokoh ya, kemudian pejabat publik, bagaimana mereka menerapkan dalam sehari-hari kegiatan ini masalah memakai masker, jaga jarak, segala macamnya. Ini yang harus juga diperlihatkan pada publik dengan juga strategi komunikasi risiko yang tepat. Karena tanpa ada juga contohan ini, karena masyarakat kita juga masih masyarakat yang patrilineal yang masih melihat tokoh di balik itu ya sebenarnya. Betul. Pak Diki ya. Baik, terima kasih Pak Diki telah bergabung bersama kami dalam Prime Time. Pemirsa, Diki Budiman dari Brisbane, Australia.